Kali ini saya harus berkata bahwa KPK itu adalah pengecut, sebuah lembaga pemberantasan korupsi, lembaga anti korupsi yang dibangun super body sangat kuat dengan kewenangan yang luar biasa besar. Bahkan KPK bisa menangkap presiden, menangkap siapapun yang dia anggap telah melakukan korupsi, tentu dengan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Saya kenapa mengatakan KPK ini sekarang pengecut? Kita melihat terkait dengan keluarga Pak Jokowi. Yang pertama saya mau bicara tentang Bobi Nasution dan Kahiyang, anak mantu Pak Jokowi yang disebut di dalam persidangan Abdul Ghani Kasubah, mantan gubernur Maluku Utara yang sekarang menjalani proses persidangan atas tindak pidana korupsi yang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama Bobi dan Kahiyang disebut di dalam persidangan oleh Abdul Ghani Kasubah dan dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Maluku Utara terkait dengan istilah Blok Medan, di mana yang disebut di Blok Medan itu adalah sebuah wilayah tambang yang kabarnya dimiliki oleh Bobi dan Kahiyang. Tetapi sampai sekarang, fakta dan kebenaran apakah memang benar itu milik Kahiyang dan Bobi, tidak ada yang tahu. Karena setelah persidangan itu, semua diam, semua membisu. Bahkan jaksa dari KPK pun tidak menindaklanjutinya. KPK tak berani? Pengecut? Mungkin iya. Yang kedua, yang terbaru adalah terkait dengan Kaisang. Kaisang menjadi ramai perbincangan belakangan ini karena menggunakan pesawat jet pribadi berangkat ke Amerika bersama Erina Gudono, istrinya. Kita tahu bahwa sudah ada beberapa yang melaporkan ini dugaan gratifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi lagi-lagi KPK bermain drama, melintir kiri, melintir kanan, tidak berani langsung melakukan sebuah tindakan, memanggil Kaisang menjelaskan perihal penggunaan jet pribadi tersebut. Bahkan KPK sempat beralasan bahwa Kaisang itu kan bukan ASN, bukan pejabat. Hei, Kaisang itu anak presiden yang bisa mempengaruhi bapaknya. Makanya anak-anak presiden itu dijaga oleh satuan pengamanan, pasukan pengamanan presiden, pas pampres. Karena apa? Ketika mereka terjadi sesuatu, maka akan bisa mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik presiden. Karena dia akan melindungi keluarganya. Sama ini ketika anak, istri, mantu menerima sesuatu dari pihak lain, dari pengusaha, itu bisa mempengaruhi kebijakan presiden. KPK kenapa jadi pura-pura bodoh? Pura-pura tolol. Padahal seharusnya Anda duduk di sana menjadi pimpinan lembaga pemberantasan korupsi. Itu adalah orang-orang yang mengerti hukum, jago penyelidikan, jago penyidikan. Dan seharusnya tidak perlu bermain drama atau berretorika soal posisi Kaisang, apakah bisa disebut menerima gratifikasi atau tidak. Jelas-jelas sangat bisa. Tapi faktanya sekarang tidak kunjung ada tindakan dari KPK. Inilah dua hal yang terutama saya mau sampaikan mengapa saya sebut KPK pengecut. Belum lagi kalau kita melihat gaya hidup hedonis dari keluarga Pak Jokowi, anak mantunya semua luar biasa. Istrinya sekarang menggunakan barang-barang branded buatan luar. Meskipun Pak Jokowi berkali-kali mengatakan dan mengampanyekan produk lokal, wah hidup sederhana, gaya jangan hedonis. Tetapi mengatur keluarganya sendiri Pak Jokowi ternyata tidak bisa untuk hidup sederhana dan tidak hedon. Jadi percuma bicara panjang lebar. Ini adalah tantangan kepada KPK. Kalau Anda memang masih penegak hukum, kalau Anda memang masih lembaga pemberantasan korupsi, maka lakukanlah tindakan yang sepatutnya. Kalau memang mereka tidak terbukti menerima gratifikasi atau tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi, ya sudah selesai. Publik akan menerima itu. Yang tidak diterima publik adalah ketika Anda mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi, tetapi Anda diam sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Itu yang membuat publik marah. Kalau ternyata mereka tidak terlibat dan bersih, ya sudah selesai, tidak masalah. Jadi publik menunggu KPK supaya tidak menjadi pengecut dan berani mengambil tindakan. Apapun hasil penyelidikannya nanti, silakan, itu akan menjadi fakta-fakta. Oke.
Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Ferdinand Huta Hayan. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Memang dalam situasi-situasi politik saat ini sulit untuk melihat mana yang jelas, ya, mana yang tepat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa negara kita dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan dan kelicikan. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin berita yang lagi viral di media sosial, yaitu tentang Hasto tersangka korupsi ataupun ikut dalam kasusnya Harun Masiku. Nah, bagaimana Hasto menjalankan sebuah proses hukum karena dia mengatakan bahwa dia tidak salah akan hal itu, tetapi dia tetap kooperatif karena dia harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat kalau diproses. Nah, Bu Mega juga berjanji bahwa jika Hasto ditangkap, maka Bu Mega bersama kader PDI Perjuangan akan mengobok-obok KPK dan Kapolri. Dia udah berjanji akan hal itu. Nah, lucunya di sini, kenapa KPK cuman berani memeriksa kasus-kasus kecil seperti ini, padahal juga ini kasusnya udah lama. Ya, KPK hanya berani mencari kesalahan atau korupsi kelas menengah ke bawah, sementara menengah ke atas KPK pengecut, tidak berani akan hal itu. Apa yang disampaikan oleh Bung Ferdinand Huta Hayan, kenapa Kaisang, ada banyak hal yang janggal yang dilakukan oleh Kaisang dan dipertanyakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tapi KPK tidak berani menggeruduk Kaisang. Kenapa coba? Karena ada Mulyono di belakangnya. Itulah KPK di sini mulai terlihat bagaimana mentalnya menjadi seorang Komisi Pemberantas Korupsi. Susah, masyarakat pro kepada orang-orang yang berada di jalur yang benar, seperti Bung Ferdinand Huta Hayan. Mantap Pak Bang Ferdinand, suarakan terus kebenaran. KPK emang mandul, lebih baik dibubarkan saja daripada makan gaji hasil keringat rakyat tapi tak punya nyali. Bubar. Tidak berani pastinya, KPK kan sudah ompong, mana bisa menggigit, bisa malah digigit begitu kan. Dari awal sudah dirancang agar yang diusut KPK hanya untuk lawan politiknya oligarki. Lebih baik KPK ini dibubarkan saja kalau halnya seperti begini. Mereka aja dapat mengusut sesuai dengan pesanan. Kan lucu begitu, KPK harus netral, jangan tebang pilih. Ya, namanya juga mereka bekerja untuk Indonesia, bukan bekerja untuk satu orang, bukan bekerja untuk golongan, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ada banyak orang-orang yang tersangka korupsi, kenapa itu nggak diselesaikan? Ini hal yang keras disampaikan oleh Bung Ferdinand Huta Hayan supaya kita mengerti dan dapat memahami yang terjadi saat ini. Jangan harap KPK jadi lembaga anti korupsi. Di dalamnya saja diisi oleh orang-orang yang korupsi. Bubarkan aja tuh KPK, ganti dengan nama lain dan diisi oleh orang-orang yang benar, bersih dari suruhan Mulyono. Berarti ini pemainnya anak-anak buahnya Mulyono semua ya. Pantesan saja Hasto bisa tersangka kalau begitu. Kita semua pelindung para penjahat. KPK semua pelindung para penjahat, apalagi KPK diserang Banten. Gak ada kerjanya, padahal penjahat serangnya diserang Banten. Penjahat dari lurah, dari BPBN, PN, semua pejabat korupsi, tapi KPK diserang Banten, gak ada kerja. Ya, maksudnya memang ramai-ramai menyerang KPK sekarang. Karena KPK tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga penuh hujatan-hujatannya begitu luar biasa.
Ya, harapan kita KPK tetap adil, ya, adil dalam memberantas kasus, adil juga dalam memperlakukan orang-orang pejabat-pejabat kesalahan-kesalahan, adil juga, jangan tergantung pesanan, gitu ya. Oke, teman-teman silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.